Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, khususnya Komisi Usiawan Keluarga Allah. Kita patut bersyukur pada Tuhan jika Tuhan terus memelihara dan melindungi kita sampai hari ini. Secara khusus pada hari ini, Tuhan terus memberikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema setia seumur hidup. Nas firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur padamu atas pemeliharaan dan perlindunganmu kepada hidup kami. Khususnya pada malam hari ini, Tuhan tetap memberikan kesempatan buat kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan sendiri akan menolong kami agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca renungkan ini sungguh memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Mazmur 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Nanti di akhir renungan ini kita akan mendengarkan pujian dan sekaligus Bapak Ibu dapat menyanyikan pujian ini supaya kita dikuatkan. Saya akan bacakan terlebih dahulu Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saya akan ulangi lagi ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perikop di dalam Mazmur 23 yang kita baca ini adalah perikop yang tidak asing bagi kita. Dalam perikop ini khususnya di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat mengisahkan tentang gembala dan domba. Domba yang dipelihara oleh gembala yang baik. Pemazmur mengibaratkan dirinya seperti seekor domba. Dan domba di sini ada domba yang lemah serta tak berdaya dalam menghadapi ancaman bahaya. Domba adalah binatang yang tidak dapat hidup lepas dari sang gembala. Dia sangat membutuhkan perlindungan gembalanya, apalagi bila ada serangan dari binatang buas. Demikian pula Daud menggambarkan dirinya sebagai domba dalam menjalani hidup di dunia ini. Ia amat tergantung kepada gembalanya. Sebaliknya, pemazmur memiliki gambaran yang indah tentang gembalanya yang senantiasa menjaga dan yang senantiasa melindunginya. Dan gembalanya adalah Tuhan. Ketika Daud berbicara tentang Tuhan sebagai gembala, ia berpikir tentang Tuhan adalah segala-galanya baginya. Tidak ada yang lain yang diinginkan domba selain gembalanya. Seorang gembala yang memimpin dombanya ke tempat di mana si dombanya dapat berteduh, dapat menikmati makanan dan beristirahat dengan aman. Ia menjauhkan domba dari jalan-jalan yang berbahaya. Begitu jugalah Tuhan memimpin hidup orang percaya. Itulah hubungan pemazmur dengan Tuhan bagaikan domba yang aman yang dipelihara oleh gembala yang baik. Gembala yang baik sangat peduli dalam melindungi domba-dombanya.
Dia menyediakan rumput yang hijau nan segar, bukan rumput yang kering, untuk kebutuhan makanannya, dan air yang menyejukkan, bukan air yang keruh. Dia senantiasa menyertai sepanjang perjalanan hidupnya, bahkan di dalam perjalanan yang amat sangat sulit dan amat berbahaya. Dapat memberikan sebuah gambaran yang menyejukkan bagi setiap orang yang berada di tengah dunia yang tidak ada kepastian dan kesulitan. Kita tidak bisa berharap kepada manusia, kepada harta benda, kepada dunia ini, karena semua itu akan lari dan mencari keselamatan sendiri-sendiri. Namun dengan mengikut Tuhan kita akan dilindungi, karena Dia amat sangat baik. Tuhan amat sangat mengenal kita. Dia amat murah hati yang senantiasa menjaga dan memelihara kita. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14 dikatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Akulah di sini ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan sebagai gembala itu amat sangat baik kepada kita dalam keadaan sedih, gembira, kesepian, dan sebagainya. Tuhan tahu dan amat sangat mengenal kita, dan Dia amat peduli kepada kita. Dan gembala itu adalah Tuhan Yesus. Ketika kita hidup dalam dunia ini, kita tidak bisa luput dari masalah atau bahaya. Dalam konteks saat ini, kita diperhadapkan pandemi COVID-19. Dan pandemi ini adalah wabah paling dahsyat yang menghancurkan umat manusia di abad ini. Apalagi berita 2 hari terakhir ini. Berita positif corona di seluruh Indonesia menyentuh angka 3.000. Padahal sebelumnya hanya 2.000, bahkan di bawah 2.000. Kenapa? Informasinya ada virus yang 10 kali lebih menular sudah menyebar di Indonesia, yaitu virus corona tipe G. Virus ini mudah menyebar hingga membuat angka positif corona meroket tinggi. Bukankah itu berita yang buruk bagi kita? Mungkin juga berita yang mengkhawatirkan dan berita yang menakutkan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini tidak bisa luput dari berita-berita buruk dan menakutkan. Bukan hanya berita buruk, namun kita menghadapi sendiri hal yang buruk itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus waspada dan mengikuti protap dari pemerintah. Iya, itu tidak salah. Namun ingatlah, yang terutama dan yang pertama dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang berdaulat atas segala hal di dalam dunia ini. Dan Tuhan yang mengendalikan semuanya itu. Dan Tuhan yang menciptakan kita. Dan yang senantiasa menjaga kita. Dan ingatlah, kita tidak pernah menghadapi sendiri. Tidak pernah. Karena Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menjaga dan melindungi kita. Hanya dengan ketergantungan kita kepada Tuhan, hanya dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan. Marilah kita tetap setia seumur hidup kita. Tetap setia selamanya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang senantiasa melindungi kita. Dia yang senantiasa menolong kita dan menjaga hidup kita. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak mampu menghadapi bahaya. Oleh sebab itu, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus.